Indonesia dikategorikan sebagai negara berkembang, sedangkan negara Amerika Serikat dikategorikan sebagai negara maju. Penggolongan ini disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik pada negara berkembang dan negara maju. Nah, karakteristik apa sajakah yang membuat suatu negara disebut sebagai negara maju dan negara lainnya disebut sebagai negara berkembang? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Karakteristik negara maju. Kemajuan sebuah negara dapat dinilai dari berbagai bidang, seperti bidang perekonomian, bidang kependudukan dan kesehatan, bidang pendidikan, serta bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Pertama, bidang perekonomian. Suatu negara dapat disebut sebagai negara maju apabila negara tersebut memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan jumlah pengangguran yang rendah. Selain itu, negara maju memiliki penduduk yang mayoritas bekerja di sektor industri dan jasa, serta memiliki komoditas ekspor yang berupa bahan hasil olahan industri. Pembahasan selengkapnya adalah sebagai berikut. Memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Sebuah negara dikategorikan sebagai negara berpendapatan tinggi atau negara maju apabila memiliki pendapatan per kapita lebih dari $11.906 Amerika Serikat per tahun. Sebaliknya, apabila pendapatan per kapita kurang dari $11.906 Amerika Serikat, negara tersebut dikategorikan sebagai negara berkembang. Tingginya nilai pendapatan per kapita berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat di negara maju. Contohnya, pada tahun 2018, pendapatan per kapita Amerika Serikat sebesar $31.254 Amerika Serikat. Sedangkan pendapatan per kapita Luxembourg sebesar $115.469 Amerika Serikat. Oleh karena itu, kedua negara ini dikategorikan sebagai negara maju. Memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat diindikasikan dari angka kemiskinan dan tingkat kesejahteraan penduduknya. Angka kemiskinan di negara maju tergolong rendah karena tingkat pendapatan nasionalnya tinggi dan pertumbuhan penduduknya rendah. Faktor-faktor ini melatar belakangi peningkatan kesejahteraan penduduk di negara maju. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain, ketersediaan alat produksi sebagai modal, teknologi tepat guna, sumber daya manusia, sumber daya alam, manajemen yang baik, mental kewirausahaan, dan arus informasi. Makin besar produk domestik bruto atau PDB sebuah negara, makin tinggi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Sebaliknya, apabila PDB suatu negara rendah, pertumbuhan ekonomi negara itu juga rendah. Contohnya pada tahun 2020, PDB Amerika Serikat mencapai $20,93 triliun Amerika Serikat. Kemudian disusul Tiongkok dengan PDB senilai $14,7 triliun Amerika Serikat, dan Jepang dengan PDB senilai $5,1 triliun Amerika Serikat. Memiliki jumlah pengangguran yang rendah. Tingginya tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk menyebabkan rendahnya tingkat pengangguran di negara maju.
Selain itu, rendahnya tingkat kepadatan penduduk dan banyaknya lapangan pekerjaan juga membuat banyaknya angkatan kerja yang terserap. Contohnya, hingga akhir Juni 2021, angka pengangguran di Amerika Serikat menurun dari 4,2% menjadi 3,9%. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa para pengusaha mempekerjakan 6,4 juta pekerja baru pada tahun 2021. Memiliki penduduk yang mayoritas bekerja di sektor industri dan jasa. Sektor industri dan jasa berkembang cepat di negara maju sebab keduanya memiliki nilai konversi antara manfaat dan pendapatan tinggi. Perkembangan industri di negara maju didukung oleh ketersediaan modal, sumber daya manusia yang berkualitas, dan penggunaan teknologi modern. Keterbatasan sumber daya alam di negara maju membuat mereka mengandalkan bahan baku dari negara berkembang untuk diolah dan dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Sementara itu, sektor jasa di negara maju lebih bergantung pada kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan produk bernilai jual lebih tinggi. Contohnya, pendapatan per jam seorang pekerja di bidang industri di negara maju lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan per jam pekerja di sektor pertanian. Berbeda dengan buruh tani di negara berkembang, penduduk negara maju yang berprofesi sebagai petani umumnya memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Selain itu, mereka juga didukung oleh teknologi yang canggih seperti mesin pencangkul, penanam benih, pemupuk, pemotong, serta teknologi pembungkusan dan pemrosesan pasca panen. Memiliki komoditas ekspor yang berupa bahan hasil olahan industri. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan negara maju untuk memproduksi berbagai barang demi memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Umumnya, produk utama negara maju bukan merupakan bahan baku, melainkan berupa barang sekunder ataupun tersier dengan nilai tukar dan keuntungan yang lebih besar. Selain itu, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi mendatangkan pendapatan tambahan dari variasi produk olahan dari bahan baku yang sama. Contohnya, pada tahun 2018, Amerika Serikat mengekspor mesin termasuk komputer ke berbagai wilayah di dunia senilai 213,1 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Jepang mengekspor suku cadang kendaraan bermotor ke berbagai negara senilai 33,2 miliar dolar Amerika Serikat. Kedua, bidang kependudukan dan kesehatan. Sebuah negara dikategorikan sebagai negara maju apabila negara tersebut memiliki angka pertumbuhan penduduk per tahun yang rendah, usia harapan hidup yang tinggi, serta angka beban ketergantungan yang rendah. Pembahasan selengkapnya adalah sebagai berikut. Memiliki angka pertumbuhan penduduk per tahun yang rendah. Rendahnya pertumbuhan penduduk di negara maju diakibatkan oleh rendahnya tingkat kelahiran. Kondisi ini disebabkan penduduk negara maju cenderung menunda pernikahan dan memilih tidak memiliki anak. Selain itu, tingginya biaya yang diperlukan untuk membesarkan anak di negara maju membuat banyak pasangan memilih hidup tanpa anak atau child-free. Contohnya, pada tahun 2019, tingkat kelahiran di Zambia
sebesar 35,8 dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2,9% per tahun. Sementara itu, tingkat kelahiran di Korea Selatan sebesar 5,9 dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0,2% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa di Zambia terjadi 35 hingga 36 kelahiran setiap 1.000 penduduk, yang berarti terdapat tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2,9% per tahun. Sementara itu, di negara Korea Selatan, terjadi 5 hingga 6 kelahiran setiap 1.000 penduduk, yang berarti terdapat tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0,2% per tahun. Memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Usia harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup seseorang untuk mencapai usia tertentu. Angka harapan hidup mencerminkan usia rata-rata yang dapat dicapai oleh penduduk di suatu negara. Usia ini terkait dengan kesejahteraan dan kualitas kesehatan masyarakat. Tingginya tingkat kesejahteraan penduduk di negara maju dipengaruhi oleh tingginya tingkat pendapatan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang. Selain itu, fasilitas kesehatan dan tenaga kerja yang berkualitas mudah dijangkau. Faktor-faktor inilah yang meningkatkan kualitas kesehatan dan angka harapan hidup di negara maju. Contohnya, Jepang adalah salah satu negara maju dengan angka harapan hidup tertinggi di dunia, yaitu rata-rata 85,03 tahun. Wanita Jepang bahkan memiliki angka harapan hidup mencapai 88,09 tahun, sedangkan pria mencapai 81,91 tahun. Memiliki angka beban ketergantungan yang rendah. Angka ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun, dan penduduk usia non-produktif, usia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun. Rendahnya angka ketergantungan di negara maju disebabkan oleh sedikitnya jumlah penduduk berusia kurang dari 15 tahun, karena rendahnya angka kelahiran. Contohnya, angka beban ketergantungan di negara maju seperti Singapura pada tahun 2020 mencapai 34,5. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif yang bekerja di Singapura menanggung 34-35 penduduk usia non-produktif. Angka ketergantungan yang rendah juga dapat ditemukan di negara maju lainnya, seperti di Korea Selatan yang mencapai 38,52. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif yang bekerja di Korea Selatan hanya menanggung 38-39 penduduk usia non-produktif. Ketiga, bidang pendidikan. Suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara maju apabila penduduknya memiliki tingkat literasi yang tinggi dan tingkat pendidikan yang tinggi. Memiliki tingkat literasi yang tinggi. Mudahnya akses terhadap sarana pendidikan menyebabkan tingginya tingkat literasi di negara maju. Contohnya, tingkat literasi di negara-negara maju seperti Finlandia, Andorra, Luxembourg, dan Norwegia mencapai 100. Artinya, semua warga di negara-negara tersebut melek huruf. Memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Mudahnya akses terhadap sarana pendidikan menyebabkan tingginya tingkat pendidikan di negara maju. Selain itu, tingginya pendapatan di negara maju
membuat masyarakat mampu mengakses sarana pendidikan pendukung lain. Contohnya, di negara-negara maju seperti Kanada, jumlah penduduk yang bersekolah hingga perguruan tinggi mencapai 56,27%. Artinya, lebih dari separuh penduduk Kanada mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Selain Kanada, 50,50% warga Jepang juga bersekolah hingga perguruan tinggi. Keempat, bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Suatu negara dikategorikan sebagai negara maju apabila memiliki penguasaan teknologi yang tinggi. Kemajuan ini didukung oleh tersedianya dana negara maju untuk melakukan riset dan penelitian guna mengembangkan teknologi. Selain itu, pendidikan yang berkualitas memunculkan sumber daya manusia yang juga berkualitas. Sumber daya inilah yang akan menghasilkan inovasi dan penemuan baru. Contohnya, negara-negara maju seperti Swiss, Swedia, dan Amerika Serikat menduduki peringkat 1 hingga 3 sebagai negara dengan hasil penelitian, jumlah dana investasi, dan jumlah hasil produk teknologi terbanyak. Kesimpulan: terdapat berbagai bidang yang dapat dilihat untuk mengategorikan sebuah negara sebagai negara maju, seperti bidang perekonomian, bidang kependudukan dan kesehatan, bidang pendidikan, serta bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dalam bidang perekonomian, suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara maju apabila memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan jumlah pengangguran yang rendah. Selain itu, negara maju memiliki penduduk yang mayoritas bekerja di sektor industri dan jasa, serta memiliki komoditas ekspor yang berupa bahan hasil olahan industri. Dalam bidang kependudukan dan kesehatan, suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara maju apabila memiliki angka pertumbuhan penduduk per tahun yang rendah, angka harapan hidup yang tinggi, usia harapan hidup yang tinggi, dan angka beban ketergantungan yang rendah. Dalam bidang pendidikan, suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara maju apabila penduduknya memiliki tingkat literasi yang tinggi dan tingkat pendidikan yang tinggi. Sementara itu, dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara maju apabila memiliki penguasaan teknologi yang tinggi.